Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimas Nawati, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Lubuk-Linggau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran tematik integratif pada kelas tinggi. Pengertian pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar siswa sambil melakukan sesuatu. Maka, guru harus merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa. Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan dengan unsur-unsur konseptual yang menjadikan proses pada pembelajaran lebih efektif. Landasan pembelajaran tematik integratif. Landasan filosofis dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat. Yang pertama, progresivisme. Aliran ini memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah atau natural, dan memperhatikan pengalaman siswa. Kemudian konstruktivisme. Aliran ini melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, humanisme. Aliran ini melihat siswa dari segi keunikan atau kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. Landasan psikologis dalam pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan pada peserta didik dan psikologi belajar. Landasan yuridis dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Merancang perencanaan pembelajaran tematik integratif. Terdapat 5 hal yang perlu diperhatikan dalam merancang pembelajaran tematik. Yang pertama dengan memilih tema. Tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri siswa. Ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa, termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Dalam upaya memperoleh pengetahuan sebanyak-banyaknya dari tema yang disajikan, seorang siswa harus juga diberi kesempatan untuk berinteraksi dalam setiap kegiatan dan pembelajarannya. Dalam menentukan suatu tema yang bermakna, guru juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan yang pertama dengan pemikiran konseptual, yaitu tema yang baik tidak hanya memberikan fakta-fakta kepada siswa. Tema yang baik bisa mengajak siswa untuk menggunakan keterampilan berpikir yang lebih tinggi. Perkembangan keterampilan dan sikap bisa dilihat dengan apakah tema yang sudah disepakati bisa mengembangkan keterampilan siswa, misalnya seperti keterampilan berpikir. Kesinambungan tema. Tema yang baik bisa mengakomodasikan pengetahuan awal yang dimiliki siswa sebelum belajar tentang sesuatu yang baru. Seperti pengetahuan awal itu tentu sudah dipelajari siswa sebelumnya. Materi belajar utama dan tambahan. Ini bisa dilihat dari materi dan sumber pembelajaran tematik yang kita bagi menjadi 2 sumber dan materi, yaitu utama dan tambahan. Terukur dan terbukti. Guru juga perlu memperhatikan hasil pembelajaran apa yang akan siswa capai dalam pembelajaran tematik. Apa yang bisa siswa kerjakan dalam proses pembelajaran tematik, dan perlu juga menunjukkan bukti-bukti itulah yang dinilai guru dan dicatat sebagai bukti bagaimana siswa menguasai tema yang diajarkan yang pada akhirnya akan menjadikan bahan evaluasi dan laporan kepada orang tua siswa. Kebutuhan siswa. Dalam memilih tema, seorang guru juga memperhatikan pada kebutuhan siswa. Apakah tema yang kita pilih bisa menjawab kebutuhan siswa secara kognitif? Bahwa manusia pada era informasi ini harus dibekali dengan 5 cara berpikir, yaitu pikiran yang terlatih, sikap yang terampil, dan juga disiplin.
pikir mensistensis, pemikiran untuk mencipta, pemikiran merespek, dan pemikiran etnis. Keseimbangan pemilihan tema. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pembelajaran yang cocok dengan pembelajaran terbatu merupakan pembelajaran tematik. Dalam 1 tahun pembelajaran biasanya siswa bisa mempelajari 5-6 tema. Bahkan 9 tema pada kelas tinggi. Para guru hendaknya bisa memilih tema yang bisa mengakomodasikan mata pelajaran bahasa, ilmu sosial, lingkungan, kesehatan, dan sains. Dan juga dengan tema-tema yang lain yang bervariasi. Rancangan yang terakhir yaitu dengan aksi nyata. Pembelajaran tematik ini seharusnya hendaknya juga tidak hanya untuk mengembangkan pengetahuan dan sikap pada siswa, tetapi juga bisa membimbing siswa untuk melakukan aksi yang bermanfaat. Mengorganisasikan tema. Pengorganisasian tema dilakukan dengan cara menggunakan jaringan topik, seperti topik untuk pembelajaran tematik, dapat berasal dari beberapa sumber. Yang pertama, topik-topik dalam kurikulum, isu-isu, masalah-masalah, event-event khusus, minat siswa, dan literatur. Mengumpulkan bahan dan sumber. Pembelajaran tematik berbeda dengan pembelajaran berdasarkan buku paket. Tidak hanya dalam mendesain saja, melainkan juga berbagai bahan yang digunakan, seperti sumber-sumber yang tercatat, sumber-sumber visual, sumber-sumber literatur, dan artifak. Mendesain rencana pembelajaran. Untuk keperluan pada pelaksanaan pembelajaran, guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Setelah dari tahap persiapan dilakukan, maka selanjutnya akan dipaparkan tahap pelaksanaan pembelajaran terpadu dengan tahap-tahap seperti kegiatan pendahuluan atau awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang terakhir dengan mengimplementasikan pembelajaran tematik. Dalam implementasi pembelajaran tematik di sekolah dasar, guru mempunyai implikasi, seperti implikasi bagi guru, implikasi bagi siswa, implikasi terhadap sarana, dan implikasi terhadap pengaturan ruangan. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.